Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Haleluya, Yesus. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sedang bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik, oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami ada sampai saat ini untuk mati. Bertolonglah Tuhan, sepanjang malam kami melewati, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru, di mana kami Tuhan pakai untuk kami datang kepadamu, beribadah kepadamu, memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Sebab itu di kehidupan kami Tuhan, kuduskan melayani kami, untuk kami memuji, menyembah Engkau, sehingga setiap pribadi lepas pribadi kami yang datang, Engkau yang tahu setiap kerinduan kami, Engkau yang tahu setiap apa yang menjadi pergumulan setiap hidup kami. Sebab itu dalam ibadah kami saat ini kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya ibadah kami ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami taruh ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang menguasai ibadah kami, pribadi lepas pribadi, bahkan tempat di mana kami pakai untuk beribadah. Kami percaya dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami akan menikmati berkat-berkat surgawi dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu Tuhan yang mengurapi kami hamba-hamba-Mu yang mempercayakan untuk melayani Engkau. Biarlah kuasa-Mu mengurapi kami, baik kami yang memimpin dalam pujian, penyembahan, sehingga pemain musik mungkin dari Asia Kulek dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami semua tinggal dalam urapan-Mu. Kuasa otoritas-Mu berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Sebab itu Tuhan kami tidak inginkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang bekerja. Dengan satu hati kami tolak kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini. Kami bebas, kami penuh kemenangan untuk memuliakan Tuhan, terlebih menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami serahkan pada kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang dalam perjalanan, tentang terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji, sama-sama kami mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Kami buka dan tabiskan dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada lagi Tuhan keraguan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami memuji, kami menyembah dan dahsyat Allah yang baik Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Amin, 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 amin. Seorang pun yang
Amin. Semuanya ada sukacita, amin. Kalau ada sukacita, boleh kasih senyum ke kanan kirinya. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan yang selalu bersama. Mari masuk dalamnya.
menjadi pedoman hidup kami juga ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah Tuhan kami untuk persembahan pertama kami ya Tuhan, berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang berdiri sama dari ya Tuhan. Segala semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan untuk duduk. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kita ada dalam rumah Tuhan beribadah. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum saya suruh baca firman Tuhan, sekali lagi buat keluarga Hendra yang turut berduka cita dari semua jemaat ya. Walaupun tidak bisa datang semua, tapi beberapa wakil ya sudah bisa beribadah bersama kami. Oke. Mari kita buka Alkitab ini, saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Mari bangkit berdiri. Kita gantian membacanya, saudara, sampai ayat 20 ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami menyenangkan bersusah terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus dari Dia telah membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percayaan kamu dan kamu sendiri dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya hidup bisa saja dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang yang mengalah dari segala manusia. Ayat 20 terakhir bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin.
kami, silakan duduk. Ya saudara, kita lalu saya berkata bahwa kita akan membahas 3 poin mengenai kebangkitan. Dan kita sudah bahas poin pertama, kebangkitan Yesus itu adalah mengubah saudara hari orang beribadah. Masih ingat ya, dari mana orang Kristen awal beribadah bergabung dengan orang-orang Yahudi di hari Sabtu, saudara, sehingga hari itu, hari kebangkitan, menjadi hari yang dipilih oleh orang percaya awal untuk memisahkan diri dari ibadah-ibadah orang Yahudi. Dari hari Sabtu mereka memilih jadi hari Minggu. Nah, itu kita sudah membahasnya, saudara, tentang kebangkitan Yesus. Kedua, saudara, kita membahas, saudara, mengenai kebangkitan Yesus itu, saudara, yang kita belajar di sana adalah Yesus benar-benar bangkit. Kenapa? Saudara, dalam poin kedua itu menekankan kita, ingat saudara, karena dari awal ada namanya golongan Saduki ya, yang tidak percaya ada kebangkitan, dan mereka menduduki saudara, posisi-posisi di mahkamah agama daripada orang Yahudi itu, dan mereka sangat berpengaruh sehingga dicatat dalam Alkitab bagaimana mereka membayar serdadu-serdadu itu untuk menyebarkan informasi apa yang mereka pahami tidak ada kebangkitan, dan mereka menyebarkan itu bahwa Yesus tidak bangkit dan tidak ada kebangkitan, dan itu adalah berita bohong. Sehingga poin kedua itu untuk menekankan kepada iman kita bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Nah saudara, kita akan melihat saudara dalam poin-poin ini di dalam ayat-ayat yang kita baca. Saya akan mengajarkan saudara begini, saudara, melalui ayat-ayat dari yang kita baca ayat 12 sampai 20, saudara, kita akan menemukan ini banyak, saudara. Tapi saya akan selesaikan hari ini. Ada 5 hal, saudara, yang terjadi jika orang itu tidak percaya. Jadi kalau orang itu tidak beriman bahwa Yesus itu bangkit. Nah, ayat-ayat ini tentu diinformasikan kepada kita bagaimana, saudara, kalau kita percaya benar-benar Yesus bangkit. Kita sudah membahas itu lalu. Kita adalah orang yang mengalami penebusan dan hidup dalam Yesus. Tapi kita akan lihat, saudara, bagaimana kalau orang itu tidak percaya Yesus itu bangkit. Nah, mari kita akan mulai masuk, saudara ya. Saya akan jelaskan, saudara. Yang pertama begini ya. Ayat yang kita langsung ke ayat yang ke 12 sampai 14. Coba kita lihat 12 sampai 14 ya. Atau 14 saja, 14. Saya tidak 14. Ayat 14. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, saudara lihat ya, dalam poin ini, kalau ayat 12 lalu sempat saya sudah ajarkan ya, saudara, bahwa ternyata di jemaat di Korintus, di mana mereka tadinya percaya ada kebangkitan, percaya Yesus bangkit, tapi ketika Paulus datang mengunjungi lagi jemaat Korintus, ternyata sudah ada pengajaran yang ditebarkan oleh Saduki itu. Di jemaat Korintus sudah ada lagi yang tidak percaya tentang kebangkitan. Nah, ini kan saudara sangat berbahaya bagi Rasul Paulus, karena mempercayai Yesus itu tidak boleh hanya mempercayai namanya, tetapi harus mempercayai Yesus itu dalam konteks bahwa Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Kan begitu, saudara. Nah, ternyata di jemaat Korintus di ayat 12 kan mereka ada yang tidak percaya Yesus itu bangkit, jadi berubah. Nah, ini tentu menjadi tujuan saya juga mengajarkan saudara, jangan sampai saudara yang tadinya sudah percaya Yesus itu bangkit, tahu-tahu berubah. Oh, Yesus itu tidak bangkit. Nah, ini bahaya, saudara. Nah, makanya saya akan mengajarkan saudara ada 5 hal, saudara, yang akan terjadi bagi orang yang tidak percaya Yesus bangkit. Pertama begini, saudara. Pertama dikatakan bahwa kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Pertama, si pengajarnya, saudara. Si pengajarnya akan berkata, sia-sia nih kami ini selama ini mengajar kamu. Ya. Sia-sia itu apa ya, saudara?
Jadi tidak berguna. Nah gitu ya, saudara. Jadi tidak berguna. Selama ini kita sudah ajarkan kalian, itu akan menjadi sia-sia. Jadi termasuk si pengajarnya, saudara. Si pengajarnya itu dikatakan, kalau imannya percaya Yesus tidak bangkit, saudara, si pengajar itu, Paulus berkata, dia kan si pengajar itu, saudara. Pengajar kebenaran kepada jemaat di Korintus. Kami ini jadi tidak berguna. Sia-sia kami mengajarkan kamu, begitu. Nah ini makanya saya bilang ini menjadi satu tanggung jawab bagi Rasul Paulus sebagai pemimpin rohani pada waktu itu. Nah sehingga bagi kami juga, saudara, khususnya saya sebagai gembala sidang di tempat ini, menjadi tanggung jawab besar bagi saya, tentu saudara, untuk bagaimana terus mengajar saudara, terus mengisi iman percaya saudara, dan saya tentu dengan kebenaran dari Tuhan yang sesuai dengan Alkitab ini, supaya posisi iman kita, saudara, tetap berada pada posisi Yesus itu bangkit, kan begitu, saudara? Yesus itu bangkit. Nah, sehingga saudara menjadi satu dampak yang luar biasa. Paulus berkata, kami ini sia-sia mengajarkan ketika kamu di ayat 12 tadi sudah ada yang percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit. Nah, Paulus, saudara, di dalam Kolose pasal 4, saya akan cari ayat pendukung, saudara. Kolose pasal 4 ayat 3, di mana kan tugas seorang rasul itu, dia adalah mengajarkan, menyampaikan tentang Yesus yang sudah bangkit. Coba kita baca, 1, 2, 3. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Perhatikan, saya akan bicara di sini tentang bagaimana, saudara, pemberitaan kami yang menjadi sia-sia itu. Paulus sampai berkata kepada jemaat di Kolose, kami ini dalam memberitakan tentang Yesus, entah dia lahir, entah dia mati atau bangkit, kami rela sampai di penjara. Itu rasul-rasul. Jadi bagaimana mereka mempertahankan? Saya ingat ada ayat yang saya baca kemarin ditulis oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul, saudara. Bagaimana ketika dia memberitakan tentang kebangkitan Yesus, terus ada imam-imam kepala, orang-orang Saduki sampai menangkap dia, bahkan mereka mau rajam dia. Jadi bagaimana saudara, Rasul Paulus ini mengajarkan tentang kebangkitan itu, yang adalah kebenaran yang begitu betul-betul adalah fakta, dan juga bagian dari karya penebusan Allah, bukan saja dalam kematian, tetapi dalam kebangkitan juga. Saudara yang selamat Tuhan, itu dikatakan ada orang kok tidak beriman lagi. Sementara itu salah satu fokus pemberitaan daripada Rasul Paulus, sampai bahkan dia bilang begini, sampai saya memberitakan kebenaran tentang kebangkitan, dikarenakan ditolak oleh apa, saudara, Saduki ini, dan ajaran Saduki ini sudah kemana-mana, sehingga dia mau beritakan di Korintus, dia beritakan kemana, sudah ada orang yang menolak itu. Sampai bahkan dia bilang, aku dipenjarakan. Saudara, saya membawa ke saudara mengenai ini, tujuannya supaya saudara memiliki iman. Kebangkitan ini sangat penting sekali. Karena saya saudara menyampaikan di minggu lalu, saudara, kematian dan kebangkitan itu sama dengan saudara punya mata uang, saudara, atau logam itu di sisi kiri dibalik dan sebelah kanan begitu, saudara. Tidak boleh hanya ada satu sisi saja yang memiliki gambar. Ketika saudara bilang saya punya uang 100.000, tetapi di sisi sebelah ada gambarnya, tapi di sebelah satunya tidak ada, itu uang itu tidak berguna. Nah, sama dengan saya katakan bahwa kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus itu sama. Kalau saudara dan saya yang mempercayai Yesus itu mati dan tidak bangkit, itu Paulus bilang sia-sia kami punya pemberitaan. Kami memberitakan kebangkitan itu sampai kami dipenjarakan. Itu Paulus, saudara. Ada ayat lagi, saudara, 2 Timotius 2 ayat 9. Coba lihat 2 Timotius 2 ayat 9.
Kita baca 1, 2, 3. Karena pemberitaan Injil inilah apa saudara? Aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Amin saudara. Paulus berkata kami memberitakan Injil, bahkan Injil tentang kebangkitan, kami sampai dibelenggu, kami sampai menderita. Kami sampai dianggap sebagai seorang penjahat kepada orang-orang yang berkeyakinan tidak ada kebangkitan. Saudara tahu kalau saudara dan saya mungkin saudara berpikir, oh ini Paulus. Tapi kalau saudara dan saya mau mengalami ini, coba kita beritakan sekarang saudara kepada orang terlebih di agama seberang, saudara. Yesus itu bangkit. Saudara bicara Yesus saja, bicara apalagi kematian dan kebangkitan. Saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang tidak enak dari sana, saudara. Itu baru kita mengalami. Nah, sehingga Paulus mau menekankan betapa pentingnya saudara pemberitaan Injil mengenai kebangkitan itu. Kenapa saudara? Injil itu kabar baik ya saudara. Kebangkitan itu sebetulnya juga adalah kabar baik. Kabar baik saudara. Jadi saudara, saya mengajarkan dalam poin pertama ini sekali lagi supaya saudara, tujuan saudara punya iman melihat saudara bahwa bagaimana orang-orang yang memberitakan tentang kebangkitan itu bukan sekedar oh ini hanya memperingati saja. Oh Yesus bangkit 2000 tahun lalu. Ini tidak sekedar memperingati. Memang kita dalam konteks-konteks ini saudara memperingati karena sampai masih berapa minggu ke depan, 40 hari setelah kebangkitan Yesus belum naik ke sorga. Makanya tema-tema saya masih kebangkitan. Tetapi saudara, dalam kami memberitakan firman Allah tentang kebangkitan bukan sekedar memperingatinya, tetapi saudara mengenai iman yang harus diimani oleh orang percaya bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar bangkit. Makanya tentu saudara begini, mengenai si pemberita itu, saya katakan bahwa di dalam kekristenan ini kan ada beberapa saudara, ada yang tidak percaya ada kebangkitan. Bahkan ada saudara, sekarang ini karena tema-tema kebangkitan, saya juga baru tadi malam melihat kok di YouTube ada yang lagi ribut-ribut. Ada saudara sekalipun sudah dokter-dokter, ada yang berkata, oh Yesus itu tidak, dia tidak mampu membangkitkan, jadi dia tidak membangkitkan sendiri. Padahal Alkitab memberitahu dia itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat di dalamnya dalam suatu kebangkitan. Jadi di dalam saja saudara bahwa di akhir zaman ini, saudara pelan-pelan saudara iman orang Kristen mulai sebetulnya saudara mulai dikurang-kurangi sedikit demi sedikit. Seperti jemaat di Korintus tadi, di mana yang tadinya Paulus berkata tadinya engkau percaya Yesus bangkit, tapi di ayat 12 setelah Paulus datang kedua kali, mereka sudah tidak percaya tentang kebangkitan, sekalipun dia percaya Yesus, tapi tentang kebangkitan tidak. Nah, Paulus berkata, kami yang beritakan itu, kamu harus imani. Memang kami ini manusia, tapi yang kami beritakan adalah firman Allah. Dan kebangkitan Yesus itu bukanlah sebuah cerita dongeng, itu adalah satu fakta yang terjadi. Oke ya, jadi penting untuk dalam pemberitaan, dalam hal ini juga baik saya dan saudara mengenai pemberitaan tentang Injil. Salah satu tentu poin bagi kita untuk hati-hati juga saudara, jangan sampai saudara mendengar tentang Yesus tidak bangkit, saudara mungkin sedikit ya apa iya apa tidak. Kalau di dalam Kristen juga ada saudara aliran yang memberitakan itu. Terlebih kalau dari agama seberang, saudara mereka sangat yakin Yesus itu tidak mati, tidak bangkit, kan begitu. Tetapi tentu bukan Yesus ya saudara, karena mereka menyebutnya tentu itu Isa. Nah Isa itu bukan Yesus, sekali lagi ya saudara. Jadi saudara kalau mereka juga bilang Isa itu tidak bangkit, ya saudara harus bilang amin. Karena apa saudara? Karena Yesus bukan Isa, atau Isa bukan Yesus. Kalau Yesus, mereka bilang, oh Yesusmu tidak bangkit. Oh tidak, Yesus itu bangkit. Amin. Tapi kalau mereka bilang Isa itu tidak bangkit, jangan dibantah.
Jangan dibantah. Dan saudara, dia bilang, Isa nggak bangkit. Oh, saudaranya bangkit. Ya, saudara yang salah. Karena Isa bukan Yesus. Yesus bukan Isa. Nah itu, bisa paham ya? Oke, dari segi pemberitaan inilah saudara saya fokuskan supaya tentu kita berhati-hati sehingga apa yang diberitakan juga kita mesti seleksi juga, saudara. Seleksi juga ini pemberitaan ini benar nggak? Landasan orang ini juga doktrinnya benar apa enggak? Kan begitu, saudara. Ya tentu saya bilang dulu saudara, sangat beruntung juga Tuhan anugerahkan saya ada di organisasi GPDI. Saudara juga ada di organisasi GPDI. Kenapa saudara? Karena organisasi GPDI sudah menuntun kami sebagai pembicara. Kamu harus hidup dalam doktrin ini. Doktrin GPDI itu sudah ada dalam medsos ini, saudara. Semenjak medsos ada sudah muncul dia. Sudah 100 tahun lebih lah. Doktrin ini semua pengajar GPDI bergantung di sini. Nggak boleh melenceng. Nah begitu saudara. Jadi kalau saya melenceng, caranya bilang saya mengajar tidak ada kebangkitan. Wah saudara, apalagi direkam, terus ada di YouTube. Wah langsung saya dipanggil saudara. Tarik dulu punya SK mau dicabut atau tidak. Nah, gitu saudara. Jadi bukan hanya mereka memikirkan saya saudara, karena tidak boleh melenceng itu. Ya oke ya saudara. Dari sini saudara, dari poin yang pertama adalah bagaimana Paulus berkata, kalau orang itu tidak percaya akan kebangkitan, kami sebagai pengajar menganggap jadi sia-sia hidup kami, sia-sia pengajaran kami. Tapi tentu di sini saudara jemaat Tuhan, saya hanya membekali supaya saudara ada pada posisi percaya Yesus itu benar-benar bangkit. Amin. Ya, nah saya akan masuk pada yang kedua, saudara. Begini ya. Masih ayat 14, coba muncul lagi di 1 Korintus 15 ayat 14. Kita lihat. Selain si pembicara, saudara yang jadi sia-sia, ya menyesal. Kalau Paulus itu kan dia menyesal, rasa sia-sia nih. Saya sudah ajarkan kamu yang benar, tapi kenapa kamu ikutin yang lain, yang salah begitu. Nah, dan coba kita baca yang terakhir. Sia-sialah pemberitaan kami. 2, 3 lanjutnya. Dan sia-sialah juga apa saudara? Kepercayaan kamu. Jadi tidak berguna juga saudara kepercayaan kamu. Memang kalau Paulus mungkin lolos dari sini, ya sudah pemberitaan kami saja yang sia-sia. Tapi posisi iman dia percaya Yesus bangkit, dia pasti masuk surga. Tetapi ini lebih berbahaya saudara. Kepada sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau cuma pemberitaan, ya sudah saya rugi. Saya memberitakan, saya tidak dapat membawa orang masuk surga begitu banyak. Tapi si jemaat ini, saudara, ini bukan pemberitaannya, tetapi menyangkut imannya. Iman kamu dikatakan menjadi sia-sia kamu punya iman. Makanya kita tidak boleh beriman Yesus itu hanya lahir, Yesus itu hanya mati. Harus beriman juga Yesus itu bangkit. Karena kalau tidak beriman, tidak bangkit, itu sia-sia kamu punya iman. Tadi sia-sia artinya apa? Tidak berguna iman kamu itu. Ya. Ini ya. Coba saudara lihat begini. Saya juga kasih ayat pendukung saudara. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini tentang beriman pada Yesus kamu diselamatkan. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus ya. Terus sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia itu atau kita dapat apa? Diselamatkan. Jadi kan saudara memang tidak ada nama lain. Tidak ada orang berkata begini ya, apa saudara, ada banyak jalan menuju Roma begitu ya. Tetapi saudara itu dunia, tapi ke surga tidak ada banyak jalan, cuma ada satu jalan. Haleluya saudara. Cuma ada satu jalan, mau ke surga jalannya cuma Yesus. Nah, kalau kita di sini sudah benar jalannya, sudah benar, sudah percaya kepada Yesus, saudara, itu tentu posisi iman yang sudah benar. Tapi begini, saudara,
Tidak boleh saya bilang tadi saudara hanya, oh saya kan sudah percaya Yesus, saya pasti sudah selamat. Tapi kalau engkau mempercayai Yesus yang tidak dibangkitkan, engkau tidak selamat. Makanya ini dikatakan 1 Korintus tadi berkata, sia-sia iman kamu yang beriman di Yesus itu juru selamatmu. Sekalipun engkau beriman Yesusmu juru selamatmu, tapi kalau engkau beriman Yesus tidak bangkit, tetap dikatakan sia-sia, tidak berguna iman. Makanya penting sekali saudara kita bukan hanya sekedar memperingati kebangkitan 1 tahun 1 kali. Tidak, bahkan saya katakan saudara tahu bahwa pelajaran minggu lalu kebangkitan bahkan dipilih menjadi hari apa saudara? Ibadah orang percaya, sehingga terus-menerus mengingatkan kita. Bilang bahkan kalau Jumat Agung kita memperingati setahun berapa kali saudara tanggal merah? 1 kali. Tapi kalau kebangkitan berapa kali? Tanggal merahnya dibuat oleh pemerintah 52 minggu. Itu saudara sebetulnya di dalamnya mau mengingatkan kita. Saudara bukan hanya mengingatkan saja, menghidupi itu iman kebangkitan dalam Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi iman kita tidak boleh saudara digoyahkan. Di mana saudara dan saya sudah percaya Yesus sebagai juru selamat yang tidak ada jalan lain keselamatan di bawah kolong langit ini hanya dalam Yesus. Tapi jangan sampai saudara ada pengajaran-pengajaran mulai masuk. Saudara bisa aja dengar di radio, di TV, di YouTube. Saudara tidak ada kebangkitan. Atau saudara menganggap itu ada kebangkitan atau tidak, saya tidak mau peduli. Yang penting saya percaya Yesus. Ada lagi yang begitu saudara. Nah ini bahaya saudara. Saudara betul-betul ada pada posisi bukan ada atau tidaknya, tidak peduli, yang penting saya percaya Yesus. Tidak boleh, itu iman yang salah. Iman yang benar harus punya prinsip Yesus mati dan Yesus bangkit. Amin saudara. Nah, cerita saudara ayat di dalam Roma juga pasal 10 ayat 9 sampai 11 kita lihat di sana saudara. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca juga ayat ini. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari apa? Antara orang mati, baru apa saudara? Maka haleluya saudara. Kalau kisah 12 tadi kan cuma menjelaskan kamu percaya Yesus, ya kamu selamat. Tapi ini menekankan percaya Yesus itu bukan sekedar kamu percaya. Kamu harus percaya Yesus itu yang dikatakan Allah telah membangkitkan dia dari apa? Antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kamu tidak percaya Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu apa? Kalau percaya Yesus tidak dibangkitkan, maka kamu akan tidak diselamatkan. Kan begitu sudah. Kembalikan. Tidak diselamatkan. Sekalipun percaya Yesus. Makanya ini jemaat Tuhan harus melihat kebangkitan ini sangat-sangat penting dalam iman kita. Amin. Saya sudah katakan minggu lalu, kalau ada orang di luar sana berkata, "Oh, Tuhanmu mati," saudara harus bilang apa? Apa? Puji Tuhan. Karena kalau dia tidak mati dan tidak bangkit, kita apa saudara? Tidak diselamatkan. Makanya saya bilang, kalau ada orang sudah dengar TV atau orang ngobrol, Tuhanmu kok mati, kok bangkit, saudara harus bilang puji Tuhan. Karena kalau dia tidak mati, tidak bangkit, saya tidak diselamatkan. Tapi karena dia mati, dia bangkit, makanya saya diselamatkan. Haleluya. Saudara bangga Yesus mati dan bangkit. Tidak boleh minder, tidak boleh malu kalau orang bilang Tuhanmu kok mati, Tuhanmu kok bangkit. Entah dia bilang mati atau bangkit, bilang apa? Puji Tuhan. Dalam konteks ini tidak usah berusaha jelaskan. Karena dalam konteks itu, kecuali dia konteks saya mau bertanya sama kamu.
kenapa Tuhanmu kok bisa mati dan bangkit? Saudara jelaskan, karena itu mengenai itulah cara Tuhan menyelamatkan. Saudara ingat, selalu saya bilang kalau cara kita selamat apa saudara? Percaya Yesus sebagai Tuhan, amin. Percaya Yesus. Tapi cara Tuhan menyelamatkan apa saudara? Harus mati dan bangkit. Makanya saudara, kalau orang memang hanya kalau saudara lihat, oh dia hanya mau mengejek iman saudara, kok Tuhanmu kok mati bangkit, bilang puji Tuhan, tidak usah jelaskan. Tapi kalau dia mau bertanya, saudara jelaskan. Yesus itu mati dan bangkit, itulah cara dia menyelamatkan saya. Singkat saja. Amin. Kalau dia mau bertanya lebih jauh, bilang saya antar sama Pak Gembala. Haleluya. Ya, oke, saudara. Itu ya, saya bilang saya mau bicara sedikit-sedikit karena 5 poin saya harus selesaikan hari ini. Karena hari Minggu depan kita memperingati juga hari ulang tahun gereja ini di kota wisata ini. Jadi di kota wisata ini kita dapat SK pengembalaannya, saudara, dari organisasi itu 17 tahun lalu. Oh, 16. Nah, 2007. Oh, 2007. Lama ya dari sini. Ya, kita memperingati itu dan akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Kelapa Gading. Biasanya orang tuanya yang datang karena tempat saya praktek dulu ya, saya kan terlahir dari gereja sana. Gereja ini terlahir dari Kelapa Gading, sudah begitu, dari Bethlehem. Makanya dulu memulai di Pasar Minggu pakai namanya Bethlehem. Seharusnya gereja ini namanya Bethlehem. Jadi namanya Bethlehem. Tapi dulu ketika buka di sini, saudara, ya ada hal-hal tantangan lah, saudara, sehingga didirikanlah badan hukumnya pakai namanya yayasan. Dirikanlah yayasannya Air Siloam pada waktu itu. Nah gitu. Ya, dirikan itu sehingga terus-terus jadi pakai nama itu, Bethlehemnya jadi hilang. Jadi makanya kalau mau cari apa sejarahnya, saudara, kenapa? Makanya teman-teman tanya, kenapa kamu tak pakai Bethlehem ya? Bukannya kamu Bethlehem? Ya baru saya jelaskan begitu. Gitu. Jadi harusnya nama gereja ini Bethlehem, rumah roti. Gitu. Ya oke, saya balik lagi. Nanti hari Minggu kita, minggu depan cuma ibadah 1 kali ya. Nanti kita ulang tahun gereja di jam 5 sore. Itu ulang tahun WSP juga ya? Oh WSP juga. Ya oke ya. Mari kita lanjut lagi. Yang ketiga. Jadi kalau yang pertama, kalau tidak percaya Yesus itu bangkit, sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sia apa yang saudara dengar. Dan kedua, saudara, sia-sia juga iman percaya kita kalau tidak percaya Yesus, kan begitu. Nah yang ketiga, saudara, mari kita lihat ayat 17 dalam 1 Korintus tadi pasal 15 ayat 17. Ayat 17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dia menekankan ulang pertama, sia-sia kepercayaanmu, imanmu. Tapi kita ambil bagian, karena kita sudah bahas poin 2 ini. Yang bagian terakhir, kamu masih hidup dalam apa? Dosamu. Coba bisa bayangkan, ini dampaknya sudah, kalau orang itu sekalipun dia percaya Yesus, tapi kalau dia tidak percaya Yesus bangkit, tetap dikatakan sama sebetulnya posisi dia tetap kamu belum diselamatkan, kamu tetap masih dalam dosa. So tidak ada orang dalam dosa itu maksudnya berarti kamu tuh belum diselamatkan. Bukan berarti saya percaya Yesus, beda ya saudara. Orang percaya Yesus terus dia berdosa. Dan dosa yang belum percaya Yesus. Ya, nanti lagi dijelaskan. Tapi begini, semua orang telah berdosa. Saya katakan di sini, lalu saya sudah katakan bahwa tidak ada orang di tengah-tengah. Nanti kalau kamu tidak percaya Yesus, nanti masuk neraka. Tapi kalau kamu percaya Yesus, nanti masuk surga. Tidak begitu konsepnya kan? Adalah, saudara, kalau seseorang itu tidak percaya Yesus, sebetulnya dia itu sudah ada di neraka. Kan begitu konsepnya. Jadi Tuhan menyelamatkan orang itu. Kalau orang percaya Yesus itu dia selamat, dari neraka dia jadi masuk
Surga, coba begitu. Jadi orang tidak percaya Yesus itu ada di mana? Ada di neraka, bukan masuk neraka, saudara. Tapi kalau masuk surga, iya. Amin. Bisa paham ya? Nah, di sini ayat ini menjelaskan, saudara, kalau kamu tidak percaya Yesus, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam apa? Dosamu. Tidak mengalami penebusan itu. Tidak mengalami keselamatan dari neraka masuk surga, tidak. Soalnya memang kita realitanya belum tinggal di surga, tapi status kita, Alkitab berkata yang sudah percaya Yesus mati bangkit itu sudah menjadi warga kenegaraan apa? Surga. Haleluya, saudara. Sudah warga negara surga. Tapi kalau orang itu, saya percaya Yesus, Pak, tapi saya tidak percaya Yesus bangkit. Alkitab bilang kamu masih hidup apa, saudara? Dalam dosa. Dalam arti kata kamu masih di neraka. Kamu masih di neraka kalau kamu tidak percaya Yesus bangkit. Jadi kamu itu sebenarnya belum diselamatkan. Atau tadinya seperti jemaat Korintus tadi sudah statusnya dia sudah dapat warga kenegaraan, dia tidak percaya Yesus bangkit, lepas lagi. Sama dengan saudara mungkin punya apa ya? Sudah punya warga kenegaraan di orang luar, sudah di Indonesia, terus setelah itu dia tidak mengakui lagi Pancasila atau apa, kamu dilepas, kamu tidak boleh jadi warga negara, kan gitu. Kan Pak, secara saudara dan saya sadarkan ketika kita jadi warga negara, pengakuan iman kita itu Pancasila, saudara. Iya kan, saudara? Sudah menjadi warga negara Indonesia tidak mengakui Pancasila, bisa ditangkap atau dikeluarkan. Tapi kalau ada antara saudara dari asli dari luar negeri terus di sini, terus tidak mau sudah dapat warga negara, tahu-tahu saudara bilang saya tidak mengakui, waduh, saudara dideportasi, dikeluarin dari sini. Jadi Pancasila itu saudara seperti pengakuan iman ya, saudara, sebagai warga negara. Ya. Nah, saya balik lagi. Saya lanjut lagi ya, saudara. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17 sampai 19. Mari kita baca, saudara. Satu, dua, tiga. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada perbandingan. Kalau satu orang itu yang dimaksud membuat semua orang jadi berdosa, satu orang itu siapa, saudara? Adam, kan begitu. Jadi mau tidak mau otomatis siapapun manusia yang terlahir di muka bumi sudah ada dosa Adam. Tetapi dikasih tahu, saudara, tetapi kasih karunia dalam Yesus, semua orang berbalikan. Semua orang yang percaya pada Yesus, yang percaya ya, semua orang yang percaya pada Yesus jadi tidak berdosa. Itu ya perbandingan. Ayat selanjutnya. Baca 2-3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh apa? Penghukuman. Jadi tidak ada, saudara, orang sekarang kalau tidak percaya Yesus tidak dalam penghukuman. Hukuman ini sudah bicara neraka, saudara. Oke, lanjut lagi. 2-3. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Siapa itu, saudara? Yesus ya. Semua orang beroleh apa? Pembenaran untuk apa? Hidup. Ayat selanjutnya lagi. 2-3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi apa? Berdosa. Ini karena Adam ini dia tidak taat. Semua orang, tidak ada terkecuali, semua orang. Termasuk pendeta tidak? Termasuk, pokoknya semua orang jadi berdosa. Termasuk rasul-rasul enggak? Termasuk. Semua yang lahir di muka bumi ini jadi berdosa.
Tetapi ingat selanjutnya, baca 2-3. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dalam hal ini semua orang juga tidak dalam ini ya. Semua orang percaya sebetulnya. Semua orang yang percaya kepada Yesus menjadi orang benar. Haleluya, saudara. Jadi dalam hal ini saudara sudah menjelaskan bahwa bagaimana semua orang telah berdosa, tapi semua orang yang percaya pada Yesus menjadi orang benar. Satu ayat lagi saudara. Kisah Rasul saudara, ayat yang pasal 13 ayat 38. Oh sorry. Ini panjang ayatnya. Ini bicara saudara mengenai bagaimana Paulus mau menjelaskan tentang pengampunan dosa, Yesus penebusan Yesus itu melalui kematian dan kebangkitan Dia. Dan banyak orang pada waktu itu marah ya saudara. Dan banyak juga yang percaya akan pemberitaan Paulus. Banyak yang akhirnya tidak begitu. Dia berdebat sebetulnya dengan Saduki untuk mau menjelaskan bahwa bagaimana kebangkitan itu nyata, itu betul ada. Dan orang banyak beriman pada waktu itu, tapi ada sebagian juga tidak. Itu intinya saya mau menjelaskan di situ dengan tujuan membawa saudara kembali supaya betul-betul dalam poin yang ketiga ini tetapkan iman saudara percaya Yesus itu benar-benar bangkit. Karena saya sudah janji mau selesaikan saudara, ini tinggal berapa menit. Saya langsung saja tinggalkan poin 3. Jadi poin 3 itu kalau orang itu tidak percaya Yesus, akibatnya saudara dia masih hidup dalam apa saudara? Dosa atau masih dalam neraka. Ya, dosa itu digambarkan begini. Kalau dia belum percaya Yesus itu dibilang dia dunia, dia dibilang dosa, dia dibilang mati, dia dibilang neraka. Itu posisi orang belum percaya Yesus ya. Kalau sini saya gambarkan sini posisi belum percaya Yesus. Jadi Alkitab menulis dia itu hidup dalam dosa, dia itu mati, dia itu di neraka. Nah itu gambarannya saudara. Kalau belum percaya Yesus. Nah, ayat yang ke-18. Apa kata Alkitab kalau orang itu tidak percaya Yesus bangkit, saudara? Ayat 18, mari kita baca. 1 Korintus tadi, pasal 15 ayat 18. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, loh. Ini ayat ini kadang-kadang dipakai oleh agama seberang nih. Lihat nih, kamu percaya Yesus itu binasa kamu dalam Kristus. Tapi konteksnya harus perhatikan, ya saudara ya. Kalau baca Alkitab kan konteksnya harus perhatikan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Nah, karena kita sudah belajar ini dari ayat 12 tadi, tentu saudara sudah mengerti konteksnya apa mengenai tentang kebangkitan. Binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, maksudnya sekalipun engkau percaya Yesus. Tapi kalau engkau tidak percaya Yesus bangkit, dia bilang apa? Tetap binasa sekalipun engkau percaya Yesus. Makanya gini, kenapa binasa? Karena saya pernah mengajarkan, ada Yesus yang lain. Masih ingat saudara? Ada Yesus yang lain. Korintus juga menjelaskan itu. Coba saya bawa saudara pada 2 Korintus pasal 11. Coba lihat dulu, 2 Korintus pasal 11. Ayat 2 sampai 4. Mari bangkit berdiri, baca bersama-sama. Oke ya. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunankan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tadi ya. Jadi Paulus bilang, saya sudah perkenalkan Kristus, saya sudah membuat kamu jadi kayak begini. Sudah Paulus menggambarkan dia seperti comblang gitu ya. Dia beritakan tentang Yesus, kamu percaya dan Yesus itu memberkati kamu. Jadi sudah ketemulah jemaat Korintus. Tapi kita lihat ya, apa kata Paulus? Dia cemburu itu. Dan ayat yang selanjutnya, baca 2-3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu
yang sejati kepada Kristus. Jadi Yesus yang sejati itu dia mati dan bangkit ya. Oke, baca terus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi ditipu Adam dan Hawa, disesatkan Adam dan Hawa gitu ya. Nah ini poinnya, kita bahas ayat selanjutnya 2-3. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan apa? Yesus yang ulang, Yesus yang sekali lagi, Yesus yang lain. Jadi ada Yesus yang lain. Kalau Yesus yang lain itu berarti Yesus yang tidak mati dan tidak bangkit. Itu Yesus yang lain. Terus, atau memberikan kepada kamu roh yang lain. Ada lagi roh yang lain. Roh yang lain adalah roh iblis, bukan roh Tuhan. Dan pada yang apa ya sudah? Daripada yang telah kamu terima atau apalagi Injil yang lain. Daripada yang kamu terima. Jadi ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Nanti lain kali saya akan bahas saudara Injil yang lain. Silakan duduk dulu. Terima kasih. Karena banyak Injil palsu soalnya. Ya. Nah, ada juga Yesus yang lain. Oke, saya akan masuk ya saudara sedikit. Sudah lihat jam soalnya. Ya, Yesus yang lain. Begini. Ciri-ciri Yesus yang lain ini, Yesus yang tidak mati dan bangkit itu dipercayai oleh agama seberang, tapi dia bilang itu Isa. Oke ya saudara, dia bilang Yesus itu dicuri, diganti oleh Yudas dan lain sebagainya. Baru Yesus yang lahir di bawah pohon korma, kata dia, tapi itu bukan Yesus, tetapi itu adalah Isa. Ya saudara ya. Nah, sekarang bagaimana dalam Kristen itu? Yesus yang ini Yesus yang lain. Ini pengikutnya juga ribuan umat Kristen, saudara. Hati-hati juga, saudara ya. Mengajarkan ini Yesus yang lain. Yesus itu lebih rendah dari Bapa, tidak sehakikat. Jadi Tuhan itu kan punya 3 pribadi. Tuhan itu satu, Tuhan itu roh ya. Pribadinya juga roh. Tetapi ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara sehakikat. Kan begitu, saudara. 3 pribadi ini. Tetapi saudara, ini Yesus yang lain juga diajarkan. Yesus tidak setara dengan Bapa. Dia lebih rendah. Hati-hati juga, saudara. Ini bentuk sebetulnya penghinaan. Ya, saudara, kalau saudara saya mau kutip lagi di 1 Yohanes, itu sebetulnya antikris itu sedang menghina anak Allah. Jadi hati-hati ya, saudara. Memang tidak selalu orang itu mengajar itu, tetapi bagi kami tentu seperti Rasul Paulus ini mengajar atau menjaga iman. Tugas dia pada waktu itu menjaga iman jemaat di Korintus. Saya juga berdemikian. Tugas saya adalah menjaga iman saudara supaya tetap pada posisi yang benar. Tetapi di dalam kekristenan ini, saudara, begitu banyak juga yang sedang beriman Yesus yang lain. Nah, salah satu cirinya orang beriman Yesus yang lain adalah Yesus yang tidak setara dengan Bapa, lebih rendah. Saya punya buku itu, Doktrin Allah tentang pendeta ini, saudara. Jadi saudara, saya juga sudah berani bicara karena sudah pelajari. Orang sudah coba konfirmasi melalui media, tapi tetap dia punya iman begitu. Nah, ini juga hati-hati. Saya bilang kalau saya posisi iman itu mengajar seperti saudara, saya langsung dicopot saudara di tempat ini. Tidak boleh. Karena diawasi oleh organisasi tentang pengajaran ini. Ya, karena ini menyangkut Tuhan, menyangkut bagaimana kau beriman. Oke ya saudara, Yesus yang tidak setara dengan Bapa. Nah, ada lagi Yesus yang lain lagi, saya pernah mengajar itu ya, mengingatkan iman saudara. Adalah Yesus yang apa ya saudara? Ini saya bilang wanes ngajaran ini saudara. Yesus yang satu pribadi 3 manifestasi atau 3 peran. Jadi satu pribadi, jadi dia berperan Bapa, nanti dia berperan sebagai anak, dia berperan sebagai roh. Nah itu satu pribadi. Ini Yesus yang lain. Jadi biasanya mereka pakai contoh, seandainya seperti saya ini satu pribadi. Tapi saya pada waktu di gereja dibilang gembala.
pada waktu di rumah saya dibilang bapak begitu. Tapi pada waktu di kampus saya dibilang dosen. Tapi tetap satu pribadi, tapi 3 manifestasi. Nah, ini juga besar pengikutnya. Banyak orang tersesat sehingga Paulus juga bilang, aku sangat menyesal sekali. Ada orang yang mengajarkan kamu Yesus yang lain dan kamu percaya. Nah, ini tentu juga kita hati-hati dengan mengenai iman kita tentang Yesus. Ada Yesus yang lain, sehingga firman Allah berkata tadi ya di ayat 18 itu, saudara berkata, saya ulang lagi, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, sekalipun orang itu beriman kepada Yesus sampai dia mati, tapi kalau dia selama dia hidup beriman pada Yesus yang lain, tetap binasa. Tetap binasa. Jadi memang kita menyangkut iman ini tidak boleh main-main, saudara. Harus yang benar. Amin, saudara. Makanya saudara beriman tentang Tuhan, harus prinsipnya harus benar. Tuhan saya satu, tapi pribadinya ada 3. Itu prinsip, saudara. Tidak boleh rubah. Yesus itu satu pribadi, tapi apa? 2 natur. Itu harus jadi prinsip. Ketika saudara mendengar, ini sudah beda nih, saudara harus tinggalkan. Amin, saudara. Ini sudah beda di imannya. Jangan begini, tidak apa-apa lah, ikut aja, nanti ambil yang baik, yang nggak baik tidak usah diterima. Tidak boleh begitu imannya. Lanjut lagi ya, saudara. Ada lagi Yesus yang lain kan, saudara, tentang ini saya bicara dalam Kristen. Ya, dia menggunakan Alkitab yang sama. Saksi Yehova itu juga punya Alkitab yang sama. Tapi cara berimannya beda. Saksi Yehova itu dia beriman Yesus itu diciptakan pertama oleh Tuhan. Pertama diciptakan menjadi malaikat. Setelah itu dari malaikat dia masuk ke dalam, ditaruh dalam kandungan Maria. Baru dia jadi manusia. Setelah dia manusia, balik lagi dia jadi malaikat. Nah, itu saksi Yehova, tapi tetap dibilang Kristen. Cari ke Departemen Agama, saksi Yehova, aliran saksi Yehova masuk dalam golongan Kristen. Nah, ini baru 3 ini, belum yang lain saya beritakan soal itu banyak. Jadi tentu bagi kita, saudara, hati-hati, kita harus berprinsip iman yang kita imani. Yesus itu lahir, Yesus itu mati, dan Yesus itu bangkit. Itu tentu iman yang benar yang harus kita pegang. Makanya Paulus berkata dalam ayat 18 tadi, sekalipun orang itu percaya Yesus, sampai dia mati percaya Yesus, tapi kalau beriman pada Yesus yang lain, tetap binasa. Kata firman Allah. Jadi harus kita bawa hidup kita, bawa anak-anak kita, jaga anak-anak kita. Jangan sembarang, saudara. Jangan sembarang mau-maunya, saya mau-maunya sana sini. Hati-hati. Kecuali saudara mendapati pengajaran di sini tidak benar, saudara boleh keluar dari gereja ini. Kalau tidak benar, pengajaran saya kalau khotbahkan memang mengajar, ya saudara. Memang anugerah Tuhan buat saya ini memang mengajar, bukan seorang penginjil yang KKR tidak. Dan kebanyakan direkam. Kalau ada salah pasti organisasi panggil saya. Ini buktinya, kamu punya video mengajari doktrin yang salah. Jadi ini menyangkut kita pribadi, kita punya anak-anak harus bawa kepada Yesus yang benar. Amin, saudara. Jangan sekedar tidak apa-apa lah, diikut-ikut aja, ikut-ikut, rame-rame. Ini menyangkut iman, Bapak Ibu. Haleluya, saudara. Ini menyangkut iman. Dia percaya Yesus kan? Coba cek Yesus mana? Amin, saudara. Jangan-jangan Yesus yang lain. Dan memang sulit sebagai jemaat mengetahui itu, saudara. Sulit. Itu kebanyakan yang tahu kami pengajar-pengajar karena itu menyangkut doktrin. Selalu itu disimpan itu, saudara. Kan tidak mungkin seandainya saya pengajar saksi Yehova, tidak mungkin saudara tidak beriman dengan saya, kan begitu. Roh saksi Yehova sudah masuk.
Jadi sekali lagi saudara yang selamat Tuhan, saudara punya prinsip iman yang benar, saudara, karena tetap di Korintus sudah masuk pengajaran itu. Terus sampai sekarang kata firman Allah, terus ada pengajaran itu. Ya, merajalela. Dan terakhir saudara. Ini saya tidak pakai ayat pendukung lagi, sudah mau habis waktunya. Jadi ayat 19 terakhir, ayat 19. Tadi 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini bahaya lagi ayat ini kan, kalau saudara nggak pahami dengan benar. Coba baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah apa? Orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ingat, konteks ayat ini masih berbicara Kristus yang lain, yaitu Kristus yang tidak dibangkitkan. Itu maksudnya. Jadi kalau kamu percaya kepada Kristus, oh saya percaya Yesus Kristus, Kristus artinya diurapi, saya percaya kepada Dia. Tapi kalau kamu tidak percaya pada Kristus yang tidak dibangkitkan, kamu orang yang paling apa? Malang. Ini sebetulnya kan cuma menyangkut iman. Pak, tapi kan saya sudah lakukan perbuatan baik, saya tetap setia ibadah terus menerus. Tapi imanmu pada Yesus yang lain tetap dibilang paling malang. Haleluya. Jadi harus berpegang pada Yesus yang benar. Amin. Yesus yang benar. Mari baca dulu lagi ayat yang ke-15. Ayat 20, 1 Korintus 15 ayat 20 menjadi satu kesimpulan dalam 5 poin ini, saudara. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah apa? Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin, saudara. Yesus yang benar adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dan itu jugalah iman yang benar. Amin. Itu iman yang benar. Dia yang sebagai yang sulung dari orang-orang yang mati. Maksudnya Yesus yang sulung yang pertama bangkit. Padahal sebelum Yesus sudah ada Lazarus bangkit, perjanjian lama sudah banyak orang bangkit. Tapi semua itu yang mati bangkit, mati lagi. Tapi Yesus mati, bangkit, tidak pernah mati lagi. Makanya dia disebut yang sulung. Oke saudara, mohon maaf lewat saya pengajaran buat saudara. Tapi biarlah pengajaran ini saudara memenuhi iman saudara. Memiliki iman yang benar kepada Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Nanti kita akan peringati lagi Yesus yang naik ke surga. Tapi kita masih pelajari sampai Yesus yang bangkit. Saudara punya iman kepada Yesus yang mati dan bangkit. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan langsung berdoa ya. Bersyukur kami Tuhan buat pengajaran kebenaran firman. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong iman kami, tolong iman anak-anak kami, tolong iman suami, tolong iman istri, tolong iman orang tua kami Tuhan, keluarga kami, supaya tetap beriman kepada Yesus yang benar, yaitu Yesus yang mati dan bangkit kembali. Sehingga iman percaya kami tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tetapi iman percaya kami akan membawa kami tinggal dalam kerajaan sorga yang kekal. Berkati kami semua umat-umat-Mu ya Tuhan, di lantai atas, lantai bawah ini, dan juga yang mengikuti ibadah online. Tuhan berkati. Berkati rumah tangga kami, berkati keuangan kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, terlebih iman percaya kami, mohon diberkati terus dengan terang firman Allah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya serahkan pada Tuhan tugas. Puji Tuhan, saudara sudah menjadi Tuhan, amin. Tidak saatnya kita akan membawa podcast dan yang kedua, sebagai keselamatan yang kita depan menjadi kasih Yesus sebagai firman.
berdoa, terima kasih atas kebenaran-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah firman-Mu boleh terus memperbaikan kita dan memberikan kebenaran yang kedua, biarlah mereka memberikan kebenaran di hadapan-Mu dan boleh menyebarkan kebenaran yang di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Pertama saya ucapkan terima kasih juga untuk yang melayani pada hari ini dari WL, Sinar, tim musik, tim multimedia, dan tim Asyar. Dan terima kasih juga untuk setiap jemaat yang telah hadir pada hari ini sama-sama kita melayani Tuhan. Dan apabila masih ada jemaat yang ingin memberikan korban persembahan secara online, persembahan pertama untuk operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan kedua atau untuk pembelian rukun kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 000-937-261-639 atau dengan kode banknya 501 atas nama Bapak Aditya Sumira. Dan untuk persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740-051-6574 atas nama Bapak Yanca Manorek. Dan bagi jemaat yang telah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Dan untuk doa puasa mingguan GPD Kota Wisata dimulai untuk minggu depan atau dimulai untuk hari Senin. Puasanya bisa pilih, bisa puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Dan untuk hari Rabu, ibadah komsel jam 19.30 dilaksanakan di rumah Saudari Yohanes atau Yoyo. Untuk nanti alamatnya di-share melalui grup DPD Kota Wisata ya. Dan untuk hari Jumat, ibadah gabungan Peltrip dan WSP perdana yang sekolah libur ya. Itu jam 19.00 atau jam 7 malam. Dan untuk minggu depan doa pagi dilakukan di gereja jam 7 sampai 8 pagi. Dan untuk sorenya jam 18.15 apabila ada yang mempunyai anak remaja boleh diajak nih hari Sabtu ibadah YMB jam 18.15. Untuk minggu depan ibadah anak sekolah minggunya dilakukan secara online via Zoom. Dan untuk link Zoom-nya nanti akan di-share waktu hari Minggunya. Dan untuk minggu depan itu jam 5 ibadah gabungan di gereja plus perjamuan kasih dalam rangka ulang tahun gereja GBD Kota Wisata ke-16 tahun atau sejak pelantikan Bapak Gembala di GBD Kota Wisata.
Dan sekalian perayaan ulang tahun WSP dan ucapan syukur selesainya renovasi gereja. Dan untuk hari Kamis 18 Mei 2023 dilaksanakan baptis air atau selam setelah ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk jemaat yang ingin mendaftar nanti boleh menghubungi Ibu Gembala untuk mendaftarkan baptisnya. Mungkin ada kabar dari Bapak Gembala? Shalom. Kita panitia ibadah Padang melaporkan ya tentang saldo selama ibadah Padang kita. Jadi dalam ibadah Padang kita kan ada sumbangan panitia ya. Sumbangan panitia itu masih sisa saldo itu 1.387.000. Dan untuk persembahannya di ibadah Padang itu 1.902.000. Dan Bu Elin. Ya. Dan juga ada sisa saldo dari konsumsi 950 ya Bu Betty. Itu saldo semua udah kita cantumkan semua, dan serahkan kepada Pak Gembala nanti. Kami ucapkan terima kasih pada jemaat yang sudah partisipasi dalam ibadah Padang sehingga berjalan dengan sukses dan dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga jemaat dan panitia Paskah. Jadi panitia Paskah menyerahkan kepada Gembala, bukan menyerahkan kepada saya. Uangnya dalam hal ini menyerahkan mau kemanakan uangnya itu. Kemanakan nanti. Tadi malam ada laporan-laporan keuangan gereja. Jadi semua wadah-wadah kan kita per 3 bulan melaporkan keuangan. Dan ada satu wadah uangnya habis. Ini wadah diakonia ya, umum ya. Diakonia, karena diakonia umum ini setiap bulan harus keluar uang bayar rumah duka. Kan semua jemaat ini kan terdaftar di jemaat, sudah otomatis dia dibilangnya apa ya? Yayasan kedukaan itu maksudnya, jadi kalau ada anggota jemaat meninggal, saudara, itu sudah biayanya semua dari peti, lahan, semua lah ditanggung oleh yayasan ini. Tapi dengan syarat kita harus bayar setiap bulan. Nah, jadi di setiap bulan harus keluar uang membayar itu, yaitu diakonia umum. Dan diakonia umum ini juga dia 1 tahun bikin donor darah 4 kali ya. 4 kali donor darah kan kita mesti sewa tenda, makanan, bayar, nah itu uang diakonia umum. Nah juga ada pembagian sembako ke satpam sekitar di sini setahun 2 kali ya, dia 2 kali. Jadi rutin pengeluarannya ini, dan tadi malam melaporkan uangnya sudah habis nih. Sumbernya dari mana? Biasanya memang diakonia ini. Kalau ada diakonia wadah ini punya sisa, kita masukkan sana biasanya. Tergantung, saya akan melihat mana yang paling membutuhkan. Tentunya dulu yang paling membutuhkan ini operasional gereja ya, karena katanya banyak tamu yang datang Pak Gembala kan mesti kasih uang, tamunya datang, jadi uang operasional itu habis ya sudah. Pas ada diakonia kemana uang, ke sana kasihnya. Jadi tentu itu cara mereka menyerahkan. Wadah-wadah menyerahkan Gembala mau kemana? Tentu saya akan lihat dari laporan-laporan keuangan ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat jemaat Tuhan dan semua panitia dalam ibadah Padang. Nanti saldo ini diserahkan kepada diakonia umum ya. Oke, dan dinyatakan panitia ibadah Padang selesai bubar. Nah gitu ya. Nah kemarin tangani panitia dari WSP. Nah WSP juga ini tolong jadi panitia untuk ibadah minggu besok ya, tangani juga, karena kalau tidak ada panitianya nanti sembarang, nanti pelayanan kita tidak baik ya. Nanti saudara mungkin kan dihubungi, kita mau ya namanya syukuran pasti ada makanan, nah mesti diatur juga saudara, diatur pembagiannya. Nanti kalau semua main bawa makanan masing-masing semua bawa, waduh kalau tidak diatur saudara, ini akan ada 20 macam saudara. Saya pernah di Manado waktu pulang di Januari atau Februari ya, saudara. Itu caranya tuh Gembala bilang, saya umumkan aja semua jemaat bawah. Saudara tahu tugas saya dan teman saya bukan tugas, kami jalan begini, yuk kita hitung makanannya berapa. Saudara tahu hampir 80 macam. Kita hitung, terus begini, ini makanannya gimana, kita mau makan dari mana? Nah ini, jadi saya mulai pikir ini nggak baik juga pola kayak gini.
Kalau langsung cuma pokoknya bawa aja apa mau, nah ini tidak baik. Nanti pada akhirnya ini makanan kan mana bisa kita makan 80-an macam, kan ini sudah terlalu banyak sekali. Jadi tentu ada panitia atur dan dia untuk kita punya syukuran gereja ini, ya ulang tahun gereja, ya ulang tahun BSP, ulang tahun renovasi. Tapi Ibu Gembala aja ulang tahun tapi 3 Mei, dah lewat gitu ya, tapi rayain bersama. Ya. Tapi saudara masa nanti ada panitia atur, nanti kalau jemaat Tuhan dihubungi panitia, mungkin panitia sudah aturkan menu cuma ada sampai 5 macam. Nah, saudara ikut saja di situ kan gitu ya. Ya, oke, itu panitia ya. Ya, oke, saudara, itu saja. Sekali lagi terima kasih saudara saudara Tuhan semuanya. Saya ulang-ulang renovasi ini juga. Saya ingat kemarin saya ada bilang juga TV juga ada beberapa orang kasih TV. Jadi tadi malam laporan dari Pak Bendahara pembangunan sama Bu Betty, ini renovasinya, wah banyak juga, saya juga kaget juga ya, banyak juga biayanya. Tapi untung juga drum untung dibeliin, jadi tidak dihitung situ ya. Jadi jemaat ada yang kasih drum, ya, TV dan lain sebagainya, ada AC. Ya puji Tuhan lah saudara, jadikan iman kita, jadikan gereja ini saudara, pertama tempat kita memuji Tuhan, tempat kita melayani, gereja ini juga tempat kita berkorban. Amin saudara, itu harus prinsip juga di dalam berjemaat ya. Oke, Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri. Mohon maaf lewatnya 15 menit. Kita langsung berdoa saja ya. Kami datang kepadamu Tuhan, kembali bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami saat ini. Doa hamba-Mu ya Tuhan, sebentar kami jemaat-Mu akan kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungi bungkus kami dengan kuasa-Mu. Sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas Tuhan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan kami masing-masing, pendidikan anak-anak kami. Lingkupi kami dengan kuasa penebusan-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami dengan hikmat-hikmat-Mu, juga anugerahkan kami keberhasilan dan keberuntungan dalam setiap aktivitas kami, sehingga kembali Tuhan hari Minggu nanti kami akan datang beribadah bersama-sama memperingati ulang tahun gereja-Mu di tempat ini pada jam 5 sore nanti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi semua kami yang datang, berkati kami ya Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan berkati. Tuhan tolong yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan tolong kuatkan, yang tertutup jalan Tuhan tolong bukakan jalan, atau yang sedang membutuhkan keuangan Tuhan buka jalan. Adakan pekerjaan yang sedang membutuhkan pekerjaan, atau apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada jawaban yang pasti. Demikian iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.